Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Hari ini pertemuan ke-6 ya. Minggu lalu saya lanjutkan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar terkait tentang software Mendeley. Nah, untuk minggu ini kita mulai belajar penyusunan bab 1 ya. Nah, untuk judul yang belum saya beri komentar, hari ini saya selesaikan, tinggal 2 anak. Jadi nanti silakan segera dipilih menggunakan judul yang mana, nanti digunakan untuk menyusun proposalnya sendiri ya, proposalnya masing-masing ya, kayak gitu. Jadi untuk pengambilan judulnya, silakan diambil dari judul yang sudah saya perbaiki, tidak perlu membuat baru. Terus kemudian kalau saya sudah memperbaiki, ya digunakan itu saja gitu. Kadang soalnya ada yang mengubah kata-katanya, struktur kalimatnya juga. Jadi nanti silakan gunakan sesuai dengan saran saya saja kayak gitu, biar enggak bingung gitu. Nah, saya lanjutkan, saya share screen terkait materi. Materi sudah saya unggah ya di Google Classroom. Nanti sambil dicek. Oke. Merancang pendahuluan dalam penelitian atau riset. Merancang pendahuluan dalam penelitian atau riset. Jadi intinya pendahuluan itu nanti digunakan sebagai bab 1. Bab 1 disebut pendahuluan, bab 2 disebut kajian teori, dan bab 3 disebut metode penelitian. Itu ya. Nah, untuk penulisan proposal sendiri, kita nantinya wajib menentukan jenis pendekatan penelitian untuk di awal. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan judul. Ini kalau kuantitatif, kalau kualitatif biasanya penentuan judul itu akan berjalan sesuai dengan sesuai dengan perkembangan penelitian kita. Karena prinsip kualitatif sendiri bisa mengubah judul kayak gitu di tengah-tengah jalan. Tidak paten dari awal hingga akhir. Tapi kalau kuantitatif itu di awal sudah ada judul dan dilanjutkan sampai akhir, judul itu tidak berubah. Itu kalau prinsipnya kuantitatif. Untuk yang terakhir, kita perlu menyusun tinjauan pustaka sementara. Tinjauan pustaka sementara ini kan ini ya, yang berguna untuk penyusunan latar belakang kita. Jadi nanti di latar belakang itu kita wajib punya namanya kajian empirik dan teoritik. Diingat-ingat bahwasanya kalau kita ngomong teoritik itu berkaitan dengan jurnal, buku, kayak gitu ya, yang teori-teori yang sudah paten. Kalau kita ngomong empirik itu berdasarkan berita yang berkembang di tempat kita melaksanakan penelitian kayak gitu ya. Jadi penyakitnya apa di situ kita nanti angkat agar suatu latar belakang itu disusun, suatu latar belakang nantinya agar bisa disusun berdasarkan cerita atau fakta yang berkembang di tempat penelitian kita, pun juga yang terkait dengan teorinya. Jadi didukung teori dan juga didukung dengan berita yang terkait di tempat penelitian kita. Nanti untuk contohnya saya beritahu. Jadi biar tahu mana sih yang kajian teoritik, mana kajian empirik, kayak gitu ya. Kegunaan pendahuluan penelitian. Jadi saya ngutip dari Wilkinson di tahun 91 di halaman 96, bahwasanya pendahuluan itu merupakan bagian tulisan yang berisi informasi awal terkait penelitian atau riset. Jadi ini gambaran umumnya di tempat penelitian kita itu penyakitnya apa, kemudian kalau kita misalkan mengambil suatu latar belakang suatu masalah tersebut itu ada teorinya enggak pendukungnya kayak gitu. Jadi nanti antara kajian empirik dan teoritik itu berhubungan ya untuk menyusun latar belakang tersebut.
Tujuan pendahuluan untuk membangun kerangka penelitian agar pembaca itu dapat memahami informasi awal, kayak gitu, jadi gambaran awal, dan mengetahui keterhubungan dengan penelitian lainnya. Sebab kenapa? Karena kita kan biasanya melanjutkan dari penelitian terdahulu ya. Jadi kemungkinan besar penelitian terdahulu itu ada kekurangan, terus kemudian kita yang melanjutkan, atau kita penyebabnya adalah mix and match dari variabel kemarin. Jadi kita ngambil dari beberapa variabel, kemudian kita ingin menemukan hal yang baru. Kemudian langkah awal penulisan pendahuluan. Yang pertama, kita perlu menentukan keyword dari gagasan yang akan kita tulis. Semua penelitian itu wajib punya namanya keyword. Keyword itu bisa disebut dengan variabel atau bisa dikatakan subjek atau objek. Jadi intinya dari tulisanmu itu apa? Kemarin untuk inti, saya sudah beri contoh punya Melani sama Mus Mulyadi ya kalau nggak salah ya, untuk variabel itu. Ya itu jadinya nanti itu yang disebut dengan keyword atau kata kunci gitu. Selanjutnya menjelaskan masalah yang dapat menuntun pada penelitian. Jadi masalahnya kita itu apa, nantinya akan tertulis di pendahuluan gitu. Karena permasalahan tersebut juga akan lebih diperdalam nantinya di rumusan masalah kayak gitu. Kita tulis di rumusan masalah. Kemudian mereview literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut. Literatur ini berarti berhubungan dengan kajian teoritik ya. Kalau teoritik berarti berhubungan dengan jurnal dan berhubungan dengan buku gitu. Kemudian menunjukkan sejumlah kekurangan dalam literatur tersebut. Nah, kekurangan ini sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kadang penulis di penelitian sebelumnya itu menyampaikan bahwasanya penelitian saya kurangnya ada di sini, oleh sebab itu untuk peneliti selanjutnya silakan bisa dilanjutkan, kayak gitu kan ya. Kurangnya apa, silakan bisa dilanjutkan, diperbaiki kayak gitu. Biasanya ada di saran kalau nggak salah. Terus kemudian menyatakan pentingnya penelitian bagi pembaca tertentu. Jadi penelitian kita ini pentingnya apa sih kayak gitu. Jadi kita juga perlu mengungkapkan di latar belakang tersebut. Dan yang terakhir adalah identifikasi tujuan penelitian. Sebab kenapa? Rumusan masalah itu kan selalu kita buat ya. Terus selanjutnya jika ada rumusan masalah pasti akan ada tujuan penelitian. Nah, tujuan ini jawaban sementara dari suatu rumusan masalah. Jika rumusan masalah itu diawali dengan kata tanya dan diakhiri tanda tanya, kalau namanya tujuan penelitian itu diawali dengan kata mengetahui atau untuk mengetahui dan diakhiri dengan tanda titik seperti itu. Itu jadi bedanya rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Jadi untuk isiannya, oh iya saya juga sudah unggah di Google Classroom itu panduan penulisan skripsi untuk di Teknik Sipil Unitri sendiri, prodi Teknik Sipil Unitri sendiri. Jadi nantinya kalau teman-teman misalkan menyusun proposal atau skripsi, silahkan menggunakan panduan tersebut biar nantinya nggak bingung ya. Kunci penulisan pendahuluan. Jadi perlu penerapan model defisiensi. Defisiensi ini menunjukkan kekurangan. Nah, kekurangan ini berasal dari yang kajian empirik tadi. Jadi berita-berita yang terkait tentang tempat penelitian kita. Misalkan ada kita mau perbaikan jalan ya di satu tempat. Nah, sering di situ kadang masuk ke berita ya, kanal berita kayak gitu, berita online, misalkan malangnews.com kayak gitu. Jadi di satu tempat di Malang itu sering terjadi
jalan yang rusak setiap kali hujan. Setiap kali hujan datang, jalannya sering rusak. Gitu. Nah, kajian empirik tersebut kita bisa mengutipnya, dimasukkan ke proposal kita, kayak gitu. Jadi kita menunjukkan kekurangannya, terus kemudian diimbangi dengan teori, kajian teoritik yang dari buku, kayak gitu. Nanti dimasukkan di kita ramu, kita masukkan ke dalam latar belakang masalah. Nah, ini berguna untuk mengungkap kekurangan penelitian terdahulu dan masalah di lingkungan tempat penelitian. Gunanya itu. Jadi apa ya? Biar pembaca itu kita giring opini si pembaca menuju ke penelitian kita. Jadi penelitian kita nantinya lebih menarik kayak gitu. Kalau si pembaca itu lebih paham terkait penulisan latar belakang masalah kita gitu. Nah, bagian-bagian penulisan pendahuluan nanti saya beri contoh kok di belakang, jadi biar nggak bingung gimana sih cara nulis kajian teoritik dan empirik. Bagian-bagian penulisan pendahuluan yang pertama adalah masalah penelitian. Ini adalah latar belakang masalah. Kemudian penelitian sebelumnya yang membahas masalah tersebut ini terkait dengan jurnal ya. Kemudian kekurangan atau defisiensi dalam penelitian sebelumnya ini juga bisa terkait dengan jurnal atau kajian empirik tadi berupa berita. Empirik sendiri nanti kalau kita ngomong berita kita bisa kita ambil secara outline atau kita ngambil dari surat kabar atau media kayak gitu ya. Nah, untuk cara ngutipnya kita bisa kalau dulunya kan belum terintegrasi dengan Mendeley, ya sesuai dengan cara penulisan daftar rujukan. Tapi sekarang kan sudah terkait dengan Mendeley, jadi tipenya nanti diganti yang news, gitu ya. Di Mendeley kan kemarin ada toolsnya itu ya. Kalau jurnal kan jurnal tulisannya seperti itu. Kalau proceeding kan proceeding. Nah ini ada yang news. Nanti silakan dicek di Mendeley-nya masing-masing. Ada news gitu, nanti diklik. Jadi tinggal masukkan judulnya terkait apa, kemudian penulisnya si penulis beritanya siapa, gitu. Ya hampir sama kayak nulis sitasi di jurnal yang kita ngambil dari jurnal atau dari proceeding. Selanjutnya, pentingnya penelitian untuk audiens atau pembaca tertentu. Ini tertuang di manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian nantinya ada 3. Normalnya 3 ya, secara garis besar itu bagi peneliti selanjutnya, bagi pihak universitas, dan bagi tempat penelitiannya kita, kayak gitu. Sumbangsihnya penelitian kita nantinya apa, kayak gitu. Dan yang terakhir tujuan penelitian. Tujuan penelitian biasanya tertulis di rumusan setelah rumusan masalah ya. Jadi rule-nya yang awal latar belakang masalah, selanjutnya rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Normalnya itu. Tapi kalau di Unitri sendiri meminta adanya batasan penelitian setelah penulisan tujuan. Jadi kalau batasan penelitian, kita nanti mau meneliti terkait apa, itu harus tertuang di situ. Jadi ada batasnya. Misalkan kita mau ngecek volume lalu lintas harian rata-rata atau LHR, jadi kita tulis di situ. Jadi kita nanti akan ngecek LHR seputar persimpangan. Simpang bersinyal atau simpang tak bersinyal itu harus jelas di situ nantinya. Terus kemudian yang dicek itu kendaraan apa saja. Nah, di situ ditulis. Jadi selain simpang bersinyal dengan kendaraan yang tersebut, yang kalian tulis tersebut, itu tidak kalian cek. Itu boleh nggak apa-apa. Itu tertuang di batasan penelitian. Nah, pendahuluan pada penelitian kuantitatif, ini masalah penelitian dijelaskan dengan cara yang pertama mengidentifikasi, kemudian yang kedua adalah memahami, dan yang ketiga nantinya akan menemukan. Jadi identifikasi dulu variabel yang mempengaruhi dengan
mempengaruhi luarannya, outcome-nya. Jadi kita harus ngecek dulu variabelnya, identifikasi dulu ciri-cirinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Kemudian kita harus paham dengan variabel tersebut, kita harus memperlakukannya seperti apa. Gitu. Dan yang terakhir, setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kemudian kita juga paham dianya nanti mau diperlakukan seperti apa, kemudian kita menemukan contohnya aplikasi ketiga ini. Misalkan kita mau meneliti terkait fly ash, kita mau lihat kuat tekannya. Fly ash sendiri itu kan kalau kita tahu dia bentuknya serbuk ya, serbuk seperti itu dengan sifatnya adalah lengket, sama halnya seperti semen, kan niatnya dia memang bahan limbah B3 yang digunakan sebagai pengganti semen, kan niatnya seperti itu. Nah, kita harus paham juga komposisi ya, kandungan dari limbah tersebut itu perlu enggak campuran lain saat kita nantinya mengaplikasikannya ke dalam campuran beton kayak gitu. Nah, kalau misalkan enggak perlu ya langsung digunakan, tapi kalau perlu ya kita harus mix and match-nya pakai apa. Nah, itu yang harus dicek juga, memahami kayak gitu. Terus menemukannya, jika kita sudah coba mix and match tersebut dan sudah mengidentifikasi ciri-ciri dari fly ash, kemudian kita coba untuk uji kuat tekan. Nah, nantinya dari faktor menemukan ini, ada nggak sih sumbangsih dari si fly ash? Entah kuat tekannya itu menjadi tambah kuat atau malah tambah rapuh kalau diaplikasikan ke beton. Jadi memang kalau saat sekarang itu pengganti semen itu sedang digalakkan ya, mengingat untuk bahan bakar sendiri, bahan utama pembuat semen sendiri kan kayak batu kapur kayak gitu kan mulai jarang ya. Masa kita mau ngebom gunung gamping terus kan ya nggak mungkin, gunung kapur terus kayak gitu. Jadi sekarang untuk peneliti itu mulai menggalakkan terkait meninggalkan penggunaan semen ini kayak gitu. Mau coba-coba cari bahan alternatif perekat si batu beton si campuran beton ini kayak gitu. Selain penggunaan semen. Jadi ada yang pakai fly ash, kemudian ada yang menggunakan pasir pantai ya, pasir pantai itu juga ada. Jadi ada banyak, silakan baca jurnal, baca literatur. Itu terkait masalah penelitian yang dijelaskan, itu kita wajib identifikasinya dulu, kita harus paham dan menemukan nantinya. Ini terkait penjelasan dari saya. Nah, ini untuk contoh pendahuluan. Ini untuk contoh pendahuluan bab 1 latar belakang masalah. Mana sih yang disebut dengan kajian teoritik? Ini ya, kajian teoritik. Kayu merupakan hasil hutan yang mudah diproses untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan. Kayu dipilih sebagai bahan struktur karena ringan dan memerlukan peralatan yang sederhana dan proses pengerjaannya. Dikutip dari tulisannya Awaludin 2005. Ini ada sedikit kesalahan ya untuk cara menulisnya. Ini kan belum sitasi Mendeley. Jadi di akhirnya itu tidak boleh ada titik, tapi langsung masuk ke sini, baru titik kayak gitu ya. Baru titik. Bukan kok titik terus kemudian buka kurung nama terus tahunnya, koma tahun, tutup kurung titik. Tapi kita langsung buka kurung Awaludin, 2005
tutup kurung titik kayak gitu. Jadi ini salahnya ada di sini, titiknya tidak perlu. Kayak gitu, nanti kalau misalkan nulis. Balik lagi, setiap kali kamu nulis, kamu kalau mau ngutip, itu kamu baca dulu jurnal atau buku yang mau kamu kutip, terus kemudian kamu pahamnya apa, kemudian kamu tulis ya. Jadi jangan copy paste. Saya sarankan seperti itu. Kenapa? Karena untuk saat sekarang, pengajuan ujian proposal itu pun juga harus menggunakan cek plagiasi. Itu belum skripsi loh ya. Kalau ujian skripsi kan nanti dicek plagiasi lagi kayak gitu. Jadi bab satunya itu digunakan cek plagiasi untuk ujian proposal. Terus kemudian nanti kalau sudah masuk ke ujian skripsi, kalau sebahas kayaknya enggak. Tapi kalau yang sudah ujian skripsi yang final itu nanti akan dicek semua. Jadi saran saya kalau kalian mau mengutip, baca dengan benar, kamu pahamnya apa, kemudian itu kamu tulis. Kemudian baru disitasi seperti ini ya. Nah, untuk Mendeley sendiri itu biasanya kita menggunakan yang belakang ya untuk namanya ya, pengutipannya. Jadi jarang nulisnya di depan. Kalau yang dulu biasanya misalkan namanya Febianto gitu ya. Kita beri nama penulisnya Febianto di tahun 2022. Misalkan seperti ini. Ini kalau misalkan di depan. Jadi ada bedanya ya. Kalau di belakang kutipannya nama dan tahun jadi satu, tapi kalau di depan yang dikurung itu hanya tahunnya saja. Kayak gitu. Itu ya. Ada bedanya ya. Tapi kalau sekarang kan pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley itu seringnya hanya di akhir aja. Jadi langsung muncul tergantung selingkungnya, pakai American Psychology atau pakai yang IEEE. Kalau yang IEEE munculnya cuma angka di belakang nanti. Jadi buka kurung gini misalkan 1. Tapi kalau American Psychology nanti keluarnya seperti ini. Nama dan tahun kayak gitu. Itu biasanya ngutipnya selalu di belakang, enggak kok di depan. Dia selalu naruhnya di belakang. Itu untuk kajian teoritik ya. Ini teoritik ya. Kita masuk ke yang empiriknya. Oke. Nah, ini contoh empirik. Bahan kayu sebagai struktur, khususnya di Indonesia, masih belum dikembangkan secara optimal. Di samping pemenuhan akan kebutuhan kayu yang tinggi, perilaku reboisasi masih kurang. Terbukti dengan adanya data Departemen Kehutanan tahun 2006 menyebutkan bahwa luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari sekian hektar kawasan hutan di Indonesia. Lanjut sampai terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau penebangan liar. Dia ngambil dari Wikipedia. Tahunnya ini diakses, dia bacanya di tanggal 22 Januari tahunnya 2014. Ini contoh kajian empirik. Atau kalian bisa ngambilnya lebih akurat itu di berita-berita online seperti sctvnews.com, kompas.com, atau Malang News seperti itu. Jadi memang kanal berita ya. Oh iya, ini kan ngambilnya dari Wikipedia. Kebetulan ini tahunnya sudah jadul ya, 2014. Jadi 2014 dulu untuk citasi Mendeley itu belum ada. Baru-baru ini aja untuk Mendeley 2021 itu kalau nggak salah Mendeley itu. Jadi kalau kalian mengutip, usahakan jangan menggunakan Wikipedia ataupun menggunakan web pribadi punya orang. Kayak gitu. Karena Wikipedia sendiri kan bisa diakses ya, bisa diedit oleh pengunjung kayak gitu. Kayak gitu alasannya. Terus kemudian kalau web pribadi itu nggak akurat.
Jadi lebih baik berita-berita itu diambil dari memang benar kanal berita. Contohnya kayak Kompas, CNN, dan seterusnya. Jadi memang kanal berita ataupun surat kabar. Itu silahkan kalian ngambil. Terus kemudian untuk caranya mengutip, ya balik lagi, kita pakai Mendeley tadi. Nanti untuk type-nya, tipenya, silahkan diganti yang news. Kayak gitu. Itu untuk kajian empirik. Ini contoh empirik tadi ya. Kalau yang tadi awal, contohnya teoritik, Awaludin tadi ngambilnya dari jurnal. Nah, dari adanya kajian teoritik dan empirik tadi, kita kan banyak menulis ya nantinya. Ini kalian nanti bisa baca-baca jurnal juga. Kemudian kita giring opini tadi dari kajian empirik teoritik. Kemudian yang terakhir, misalnya seperti ini misalkan. Penelitian sebelumnya sudah dijelaskan berbagai modifikasi tentang balok dan kolom kayu hulu ditinjau dari alat sambung maupun bahan dasarnya untuk memperoleh tingkat efisiensi dan kekuatan yang tinggi. Terus, nah, sampai akhirnya di sini muaranya. Berdasarkan kajian tersebut, penulis mengadakan penelitian yang berjudul ini. Jadi penelitian ini terkait ini. Studi kuat tekan kolom kayu kamper holo hasil fabrikasi. Contohnya kayak ini ya. Jadi dari adanya kajian teoritik dan empirik, kemudian di paragraf terakhir kalian kuatkan dengan contoh kayak gini tadi. Jadi berdasarkan kajian tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan judul ini, disesuaikan dengan judul kalian, kayak gitu. Baru nantinya masuk ke rumusan masalah. Jadi diingat-ingat ya, kalau rumusan masalah, cirinya diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Kalau untuk tujuan penelitian, diawali dengan kata mengetahui atau untuk mengetahui, kemudian diakhiri dengan tanda titik ini. Untuk isiannya ini kan, bagaimana pengaruh perbedaan dan seterusnya pada kolom panjang. Kalau tadi kan diawali kata tanya, diakhiri tanda tanya. Kalau yang ini diawali kata mengetahui atau untuk mengetahui, diakhiri tanda titik, dan kalimat di dalamnya ini sama. Jadi hanya mengulang ya. Kan ini tujuan itu prinsipnya adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Kayak gitu. Bedanya di situ toh. Jadi nanti penulisannya kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke manfaat penelitian. Jadi manfaat, jangan nulis 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, lebih dari 3, itu enggak. Tapi difokuskan bagi peneliti, pendidikan, atau pihak terkait tempat penelitian kita. Atau kadang nulisnya bagi universitas, bagi tempat penelitian, atau bagi peneliti selanjutnya. Kayak gitu. Itu untuk manfaat. Jadi langsung terfokuskan. Itu untuk manfaat ya. Nah, sebenarnya penulisannya ini tok di bab 1 pendahuluan. Cuma kalau kita mengikuti panduan penulisan skripsi, di sini ditulis bahwasannya untuk bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah ini tadi, kemudian tujuan penelitian, dan di sini kan sistematika penulisan. Kalau saran saya, ini kan belum diedit ya. belum revisi lagi untuk panduan penulisan ini, bukan sistematika penulisan tapi manfaat penulisan, itu nantinya lebih mengena. Nah, untuk batasan masalah ini ada contoh seperti ini. Nah, ini untuk batasan masalah ya. Jadi untuk batasan masalah ini simpang yang ditinjau, simpang 4, jalan ini, kemudian ini jenis kendaraan yang dilihat. Jadi di situ sudah jelas nantinya batasan masalah yang akan penelitian ini dilakukan dengan batasan masalah seperti ini. Jadi selain kendaraan ini yang ditulis di sini, kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, kendaraan tak bermotor, ini tidak akan diteliti oleh si peneliti, kayak gitu. Jadi batasan masalah ditulisnya seperti itu.
Tapi ada juga beberapa dosen di Unitri yang minta namanya identifikasi masalah. Kalau kita ngomong identifikasi masalah, tempatnya nanti sebelum rumusan masalah ya. Jadi identifikasi masalah seperti ini. Kenapa sih kamu ngambil penelitian di tempat itu? Ada apa saja di situ? Nah, ini gara-garanya apa aja? Misalkan ini tingginya jumlah arus lalu lintas, kapasitas jalan yang tidak memadai, kemudian belum maksimalnya kinerja simpang, seperti itu. Jadi ada tambahnya tadi ya, identifikasi masalah selain adanya batasan. Oke, dari penjelasan saya, silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait penulisan pendahuluan. Silakan, saya beri waktu. Silakan, yuk. Terkait penulisan pendahuluan. Silakan. Mungkin masih jadi barang baru ya. Saya juga sudah nuliskan penulisan ini tugasnya ya. Tugasnya saya beri waktu selama 2 minggu. Nanti teman-teman coba nulis terkait bab 1 pendahuluan ini selama 2 minggu. Nanti coba di-explore kira-kira bingungnya di mana, nanti sambil jalan kita sambil diskusi gitu. Dimanfaatkan WA grupnya. Oke, yuk silakan. Jika ada yang mau tanya terkait penulisan pendahuluan, silakan. Penulisan pendahuluan. Oh, yang ada masih bingung? Oke, silakan, Mus. Saya masih belum paham cara menggunakan software Mendeley, Bu. Oh, masih bingung. Ya, saya yang salah juga karena saya juga belum unggah di YouTube. Saya mohon maaf. Jadi akhir-akhir ini masih ada kesibukan. Nanti saya unggah dulu ya. Terus kamu bingungnya di bagian yang mana sambil saya bantu ini? Yang saat itu, Bu, yang memasukkan alamat dari jurnal itu. Oke. Kan di Word itu kan kemarin nih, contoh kan bisa pada saat di Word kita bisa langsung mengakses Mendeley-nya. Tapi saya coba kemarin punya saya nggak bisa, Bu. Oke. Di Word. Iya, oke. Ini habis ini mau habis. Jadi nanti silakan join lagi sambil tak buka Mendeley-nya dulu ya. Oke. Jadi masih bingungnya terkait Mendeley ya. Oke, bahas ini dulu, Mus. Kira-kira ada bingung nggak terkait penulisan pendahuluan? Tuh, teman-teman yang lain, silakan untuk penulisan. Nah, ini kan tampilannya Mendeley. Oke, belum bisa diperbesar. Oke. Nah, kan kemarin kalau misalkan mau nambahkan, kita perlu add ya, entry manual di sini. Nah, tadi kan saya menyinggung terkait berita ya. Di sini kan ada pilihannya. Kalau jurnal, kita nulisnya jurnal. Terus kemudian kalau misalkan kita mau nulis terkait berita ini ya, ada yang ambil dari newspaper atau dari magazine, kayak gitu. Selanjutnya ada dari webpack. Webpack ini misalkan kalau beritanya ambilnya dari sini ya. Terus kemudian ada report. Ini nanti yang berita-berita terkait kajian empirik. Silakan ambilnya di situ. Oke, sebentar. Mana?
baik. Nah, ini bingungnya yang sebelah mana? Mas Mulyadi. Ini misalkan namanya Simanjuntak kemarin ya, Simanjuntak G. Irwan. Jadi kalau misalkan sudah kita masukkan, kita sync ini dulu, sinkronisasi. Nanti yang awalnya. Nah, kalau warnanya sudah merah seperti ini, berarti sudah tersinkronisasi dengan Google dan software Mendeley milikmu. Oke, sekarang masuk ke, saya stop share. Saya share yang Word milik saya ya. Nah, di sini misalkan menulis terkait pengertian Mendeley. Ini adalah penulisan kutipan. Penulisan kutipan. Nah, terus kita masukkan ke reference. Kita masukkan ke reference. Ini kita pilih insert citation. Tadi namanya Simanjuntak ya. Simanjuntak. Kita tinggal OK atau kita pilih enter. Nah, contohnya ini nggak mau keluar ya. Jadi sebentar. Ayo, ini masih loading. Nggak mau ya. Nah, ini keluar. Jadi nanti kalau ngutip seperti ini baru tanda titik. Ini kalau selingkungnya pakai IEA stylenya, atau kita bisa rubah pakai American Psychological. Nanti outputnya adalah nama beserta tahun. Bentar, ini masih loading. Nah, tulisannya seperti ini. Kalau misalkan kita ganti stylenya. Gimana, Mus? Sudah bisa belum punyamu? Belum, Bu. Ini saya coba di Word, nggak ada, Bu. Masih belum bisa. Masih belum bisa. Loh, di bagian reference itu Mendeley-nya nggak mau keluar. Di bagian ini, tools-nya reference. Kan ada file, home, insert, design, dan seterusnya ini. Mana? Nggak ada tapi reference-nya. Oh, itu mungkin kamu saat installnya agak yang kelewat, ada yang kelewat kemungkinan. Sesuaikan dengan itu ya, tutorial yang sudah saya unggah itu ya, Us ya. Jangan sampai kelewat. Baik, Bu. Nanti saya coba install ulang, Bu. Oke, Jadi pokoknya kalau misalkan sudah tersinkronisasi dengan Word-mu, itu pasti di kolom reference ini akan kelihatan citation-nya yang terkait Mendeley. Jadi nanti kalau misalkan kamu ngutip, saran saya kalau mau menggunakan yang Mendeley ini sendiri, selalu menuliskan namanya di akhir, jangan di depan. Karena Mendeley sendiri kan berbasis software ya. Jadi kalau misalkan kita ngutipnya taruh di depan, kan agak aneh gitu nanti nulisnya. Masa di depan ada angka 1 atau dalam kurung Simanjuntak dan seterusnya. Kan agak aneh ya. Jadi mending tulisannya di belakang. Normalnya sih kalau pakai citasi Mendeley, dia rujukannya akan selalu di belakang. Itu ya. Ada lagi terkait pendahuluan, silakan. Saya beri waktu untuk yang mau bertanya. Silakan.
Melani, mau tanya Melani? Terkait pendahuluan? Belum ada pertanyaan, Bu. Belum. Iya. Febri, ini gimana, Feb? Belum ada sih, Bu. Masih masih bingung juga. Ya udah, enggak apa-apa. Jadi nanti dicoba selama 2 minggu ini untuk ngerjakan pendahuluan ya. Jadi saya sarankan untuk memanfaatkan waktunya untuk coba ngerjakan. Terus kemudian kiranya ada kesusahan jangan sungkan bertanya. Gitu ya. Terus untuk tutorialnya Mendeley, YouTube saya memang belum selesai ini saya ngerjakan berhubung ada kesibukan yang lain yang tidak bisa ditinggal. Jadi insya Allah minggu ini saya usahakan, gitu ya. Minggu ini saya usahakan, nanti silakan dicek untuk Mendeley-nya. Dah, itu saja dari saya untuk hari ini terkait pendahuluan. Jadi jangan lupa nanti pendahuluan sendiri untuk bab 1 pendahuluan isinya terkait latar belakang masalah, yang di latar belakang masalah isinya terkait kajian teoritik dan empirik. Terus jangan lupa di paragraf akhir nanti diberi penguatan ya. Kalau penelitianmu ini mau terkait tentang apa, diberi juga tentang kelebihannya kayak gitu daripada jurnal-jurnal terdahulu. Terus setelah itu ada bisa ditulis identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Terus kalau untuk yang ini tujuan diawali dengan kata untuk mengetahui atau mengetahui diakhiri dengan tanda titik. Gitu. Kemudian masuk ke manfaat penelitian. Sebelum manfaat ada batasan penelitian gitu. Kemudian yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri itu isinya ada 3. Secara garis besar untuk peneliti atau bagi peneliti, untuk universitas atau bagi universitas, dan yang terakhir untuk kontribusi untuk di tempat penelitian kayak gitu. Itu ya. Jadi nanti jangan lupa ditulis itu terkait pendahuluan. Terus kalau yang sudah punya judul silahkan mau pilih yang mana. Kan kemarin saya buat 3, saya suruh buat 3 untuk judulnya, dan yang sudah saya perbaiki ketiganya ya nanti tinggal dipilih mau menggunakan yang mana. Kalau untuk yang belum, saya usahakan hari ini selesai karena tinggal 2 anak yang belum untuk kelas ini. Itu ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dicoba kerjakan. Kalau enggak bisa, silahkan kita diskusi. Itu ya, dimanfaatkan untuk WA group-nya. Oke. Itu saja dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bu. Ya, bisa minta langkah-langkah untuk yang tadi, Bu, yang untuk mengerjakan pendahuluannya, Bu, bagi di Classroom aja, Bu. Iya, di Classroom sudah ada, Feby. Saya sudah mengunggah buku pedoman penulisan skripsi. Ya, oh, ya. Coba kamu cek. Kasih, Bu. Ya, coba kamu cek Classroom-mu ya. Cuma saya tadi hanya menegaskan karena di buku pedoman itu kan nulisnya sistematika penulisan. Saya suruh ganti nanti manfaat penelitian. Terus di sana juga hanya ada batasan masalah. Nanti kalau mau ditambah identifikasi masalah silakan ditambahkan. Kayak gitu. Ya, Bu. Ya, oke. Saja ya. Terima kasih, Bu. Selamat siang.